yang setiap harinya berhadapan dengan kompor Bu ya. Yang minimal sekarang kita bisa tahu, nanti kita praktek, sebelum praktek saya akan sampaikan beberapa materi yang mungkin berhubungan dengan tugas kita yang nanti akan bisa dipraktekkan oleh Ibu dan Bapak di sini. Baik, sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, yang kebetulan alhamdulillah saya ditugaskan di sektor Showmas Bu, yang di depan Kolam PJRI 3. Alhamdulillah kita Showmas sudah punya kantor sektor yang mana mencangkup beberapa kecamatan untuk wilayah kerja saya. Saya jabatan saya di sini sebagai seorang komandan Bu, atau berbicara kebakaran ini tidak lepas dari kata api. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Ibu, Bapak mungkin sudah ada yang tahu apa itu api Bu, Pak? Panas Pak. Panas itu sifatnya Pak atau karakternya? Ibu, mungkin ada yang tahu api itu apa Bu? Mangga, ada yang tahu? Tidak boleh API. Sebelum kita berbicara ke bahaya kebakaran, saya ulas dulu apinya dulu. Mungkin Bapak Saudara ini sudah tahu apa itu api Pak? Belum tahu. Bapak-bapaknya? Saya mau hafal ya api. Jadi materi hari ini adalah bahaya kebakaran. Tapi pas ditanya api tahu, cara licin. Apa Bu? Pengisi Bu dijawab apa? Penghantar panas. Penghantar Pak. Ada yang punten. Api itu adalah unsur panas yang diciptakan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya banyak Bu. Kenapa dikatakan unsur? Karena di dunia ini hanya 4 unsur ini yang tidak bisa dihilangkan. Air, api, angin. Betul, apakah? 4 unsur ini. Ya pengendalinya siapa? Ya kita lah sebagai makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi 4 unsur ini tidak bisa dihilangkan, termasuk salah satunya adalah api. Nah, tapi kita bisa kendalikan dan kita cegah dengan ketentuan atau peraturan yang memang kita tahu yang berhubungan dengan kebakaran itu seperti apa. Sekarang di rumah-rumah semuanya menggunakan gadget yang berhubungan dengan instalasi listrik yang bertegangan. Biasanya di kita tuh udah colokannya 5 semuanya isi semua. Apalagi kita tidur tinggalin panas dengan durasi yang sekian jam, itu akan mengakibatkan kebakaran. Jadi kami himbau untuk warga ketika ada colokan listrik itu jangan sampai terisi semua Ibu. Jadi ini udah 5 diisi semua, udah gitu diisi cabang lagi. Itulah yang terjadi arus pendek atau konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran. Jadi api itu apa Ibu, Bapak? Unsur panas yang diciptakan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bukan tanpa melalui proses, pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya ini bagaimana terjadinya api? Api itu terjadi karena adanya reaksi kimia, Bu, Pak, atau oksidasi cepat sehingga menimbulkan panas dan nyala atau cahaya. Jadi proses terjadinya api itu tidak secara tiba-tiba, pasti ada prosesnya, yaitu dengan adanya reaksi kimia atau oksidasi cepat sehingga menimbulkan panas dan nyala. Yang didukung oleh 3 faktor. Apa aja Bu? Ada yang tahu api itu bisa menyala Bu? Nggak tiba-tiba api itu menyala. Nah, didukung oleh 3 faktor Bapak, Ibu. Ada yang tahu Bu? Pak? Oksigen. Karbon dioksida. Oksigen. Ada lagi yang bisa menyebabkan api itu menyala atau berhujung. Selain oksigen Bu, Bapak, bahan bakar atau bahan. Yang ketiga, panas. Ketika ketiga faktor itu bersalaman, bertemu, reunian, jadi api Bu.
Jadi 3 faktor tadi yang mendukung apa aja Ibu, Bapak? Ini minimal buat bahan kita tahu proses terjadinya api itu didukung oleh 3 faktor. Oleh kompor. Penanggulangannya kita bisa mempergunakan karung goni. Selain karung goni, pertanyaannya, Pak, bisa menggunakan apa saja Pak selain karung goni? Kita bisa mempergunakan spray atau handuk, ya, dengan satu catatan, seratnya tebal, rapat. Salah satunya mungkin handuk kita bisa pergunakan. Tetapi dengan satu catatan, jangan handuk yang sedang dipergunakan, ya. Karena sudah ikut simulasi seperti ini, punya keberanian yang luar biasa ibu-ibunya. Pas begitu kejadian, handuk lagi dipakai, refleks dibuka buat tutup kompor. Apa yang terjadi Ibu? Baik, kita menggunakan karung goni, itu bisa dibeli di pasar. Untuk cara penggunaannya Ibu, Bapak, kedua ibu jari di depan, lalu dilipat seperti ini untuk melindungi kedua tangan ibu dan seperti ini. Dengan catatan karung goni ini terlebih dahulu dibasah. Nah, ada lagi fire blanket yang tadi Bapak punya ya Pak ya. Nah, itu fire blanket bisa dipergunakan. Dengan catatan ketika terjadi di rumah ibu atau bapak, itu yang pertama kita jangan panik. Ketika sudah panik, keberanian yang luar biasa itu akan hilang. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak punya nomor telepon pemadam kebakaran, punya nomor telepon PLN atau polisi. Pak, ada kebakaran, di polisi nanya lagi, nyari lagi nomor teleponnya. Dan durasi kita, tugas kita itu respon time 15 menit, harus sampai ke di luar atau di dalam rumah itu minim oksigen, tapi lebih dari 16%, karena kebakaran itu membutuhkan 16%. Ketika ada kejadian yang terpenting, jangan panik. Nah, ini posisinya ke arah ibu dan bapak. Yang pertama, jangan panik atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kejadiannya seperti ini, dia sifatnya mengejar. Terus media menutup dengan media yang ditutup itu harus lebih besar. Jadi jangan sampai media yang ditutup sebesar ini kita menggunakan sapu tangan atau handuk kecil. So, perlahan, pelan-pelan, ya, karena angin tutup. Nah, pertanyaannya, untuk menandakan api ini sudah padam atau tidak, itu kita bisa melihat dari warna asap. Ketika asap ini sudah keluar, itu menandakan pembakaran yang ada di dalam sudah padam. Tapi tetap untuk pengambilannya pun harus sama, ketika sama seperti kita menutup. Ada dadakan seperti ini. Betul, asap putih itu sudah ada, tetapi oksigen lebih dari 18% itu bisa menimbulkan kembali, apalagi bahan bakarnya kuat. Ya. Misalkan ragu-ragu. Kalau misalkan kita ragu,
Masang air ditinggalin karena sibuk dengan minum gadget. Ragu-ragu melempar akhirnya tumpah. Ini simulasinya sudah tutup. Sudah tutup. Pastikan sudah padam di area yang memang sudah minyak yang sudah tumpah. Lalu tutup pada intinya, sumber apinya. Minimal jangan membesar. Enggak takut katanya. Makanya hari ini Mari kita sama-sama belajar. kita praktek Bareng-bareng hari ini. Baik, siapa yang mau coba? Mangga Maju ke depan. Bisa diambil untuk memadamkan api yang besar. kedua ibu diari di depan Lalu dulu untuk melindungi kedua tangan. dilihat, diterawang, lalu ditutup. Tepuk tangan buat Bapak Guru. Minimal bahasa ibu. Sudah ada fireman-nya sekarang. Bapak jangan dari depan. Kalau mau ayah sendiri di Tukang bapak. Baik, oke. Yuk selanjutnya, mangga. Posisi tangan ditutup. Ya, lihat arah angin ibu. Sini ibu. Cukup pelan-pelan, bawahnya ditempel lalu ditutup. Ya, gitu. Tutup ya. Luar biasa, tepuk tangan buat ibu ini. Dan diambil. Tangan kotor seperti kita menutup ibu. Luar biasa. Selanjutnya. Bapak-bapak. Nasional lebih gimana? Ya. Guys. Lihat arah angin. Kita lihat arah anginnya dulu ya guys. Pakai guys. Guys. Ya, tepuk tangan lah buat Pak RW. Hidup Pak RW. Ada Pak. Ya. Yuk selanjutnya, ibu-ibu mangga coba anteng. Ini adalah satu contoh atau Cara penanganan dengan menggunakan pengisolasian. jadi menutup oksigen. Ditempel dulu ibu. Iya, luar biasa Dengan penuh ketenangan. ibu Lili memadamkan api. Yuk, lihat arah angin dan mengawal. Tenang saja. Yang pertama dilakukan untuk menutup. Iya, tutup. Luar biasa, tepuk tangan buat kembali.
Yang berdiri, lihat arah angin. Yang pertama dilakukan, menempelkan media yang ditutup, tempelkan di bawah, lalu tutup. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, Teh Wita, maka maju ke depan. Ditempelkan media untuk menutupnya. Langsung tutup. Luar biasa, buat Teh Wita. Walaupun dengan sedikit agak ragu-ragu. Baik, enggak diangkat lagi. Ya, tepuk tangan buat Teh Wita. Ya, ditempel. Lalu tutup. Oke. Luar biasa, Pak. Banyak yang takut. Jadi tabungnya tidak meledak, Pak. Saya selama bertugas kurang lebih 13 tahun belum pernah melihat tabung ini pecah. Jadi yang meledak itu adalah uap dari isi gas tersebut ketika minim ventilasi, apalagi di rumah posisi malam, ketika mencium bau gas itu saya himbau jangan menyalakan lampu. Itu akan menjadi pematik. Ketika si gas itu berada dalam minim ventilasi dan sudah berkumpul di dalam satu ruangan, itu yang meledak. Jadi begitu mencium bau, apalagi malam, itu karena gelap, nyalain lampu. Nah, apa yang terjadi itu Bapak? Bunuh diri bareng-bareng. Karena menjadi seorang petugas pemadam itu kami khususnya hanya dua resiko buat kita. Yang pertama mati, meninggal dunia, dan cacat seumur hidup. Termasuk kemarin anggota saya baru, karena tugas kita bukan hanya pemadaman saja, tetapi penyelamatan. Bocor dan selangnya sudah terbakar, akan ada api keluar dari sini. Ilustrasinya, selangnya sudah terbakar dan kita bisa menggunakan handuk atau karung goni dengan seperti ini. Oh, tinggal lipat. Lalu kita pastikan kalau memang tidak ada pembakaran, kita cabut, kita buka dulu media untuk penutupnya, sekaligus membuka regulator. Meledak nggak, Bu? Atau ada lagi yang lebih ekstrim. Kalau ibu bapak berani, cukup dengan menutup ventilnya dengan telunjuk. Pertanyaannya, Bapak, itu panas nggak? Tidak sama sekali kalau apinya mah panas. Karena tekanan dari sini itu kurang lebih 1 jengkal, itu hanya tekanan. Dari sini itu baru api. Kita coba lagi. Nah, di sini ada jarak tuh. Ini 3 jengkal itu sekanan tuh. Ya. Jadi jangan takut. Seperti ini. Ibaratkan ini di kompor. Kita cukup membuka Regulator. regulatornya kita buka. Tetapi saya pastikan untuk regulator yang dipergunakan oleh ibu di rumah itu yang sudah ada manometernya. Itu sekalipun ada kebocoran, kecil, Bu. Di atas
Kak, ini berada dalam kitchen set. Teteh cukup membuka regulator, dia akan padam. Kadang-kadang maksudnya kita kan panik tuh. Regulatornya tuh pakai Gunakan ini. Seperti ini. Dibungkusnya. Ya, dibungkus. Dia emang benar-benar oksigen enggak ada. Enggak. Penyebab kebakaran ada bensin, Apalagi ada rokok, ada bara. Itu akan mengakibatkan kebakaran. Tetapi butuh proses mungkin kurang lebih hampir 1 jam setengah kebakaran itu terjadi. Bahkan baik bukan merokok. Ini tidak untuk ditiru, tetapi itu untuk bahan pembelajaran. Kenapa motornya nggak dinyalain? baik, Kita nyalain, motornya kita nyalain. Otomatis listriknya sudah ada, aliran listriknya sudah ada, bahan bakar bensinnya sudah ada. Oh penuh. Oh iya. Baik, kita coba. Nah, Tidak terjadi apa-apa. Masih kena brek juga, nggak ada apinya. bukan asap, bukan api. Brek. Baik, sekarang kita bakar tangkinya, Bu. Ada apinya. Ini cukup seperti ini aja, Bu. Tutup ya. Konsolasian. Wah, selamat Pasep, bisa merokok di pembo-pembo. Sudah bisa berapa Udah, tetapi ini pengetahuan betul nggak? Betul. Itu adalah hanya sebuah hint. Ini nggak settingan. Ini ditelepon. Ya simpan. Kita lihat reaksinya seperti apa. Ya. Yuk diangkat. Telinga kamu di sini. Oh. Ya. Biar enak gitu kebakaran. Waalaikumsalam. Ya, ada kebakaran. Belum. Baik, Bapak Ibu. Kenapa tidak terjadi kebakaran? Pasti akan terjadi kebakaran karena di Indonesia ini banyak standarnya sudah seperti ini motor. Itu yang terjadi kebakaran ketika menyalahi aturan. Pengen keren, pengen kelihatan bagus, dimodifikasi. Ya, tutup, buah, businya dibuka, hanya sekedar dililit. Pengisian seenaknya. Inilah di kita masih belum tertib untuk hal-hal yang bisa menyebabkan bencana. Masih banyak yang nakal. Ya. Jadi kenapa di sini tidak kebakar? Itu tadi minim oksigen dan bahan bakarnya masih berada di satu box atau tangki yang minim oksigennya hanya sebatas lingkaran seperti ini. Jadi ketika kita tutup pengisolasian itu akan padam. Siapa yang mencoba? Enggak. Ini enggak pakai. Enggak. Jangan terlalu cepat, Pak. Pelan-pelan. Ulang aja pelan. Ulang. Yang penting oksigennya. Coba. Ulah deg-degan, Pak. Ya, Ustaz. Luar biasa tepuk tangan. Bu, biasa ngelus ya, Bu? Ada palap, ada manometer, Ada pin, ada selang. ada tabung. Yang pernah dilakukan adalah mencabut pin dengan satu petakan. Ini kebanyakan pernah ada security begitu susah banget buat nyabut pin ini. Kenapa? Karena salah cara pegangnya. Palapnya ini yang dipegang, otomatis pin ini kejepit. Itu susah. Ini kejepit. Jadi susah. Ya. Jadi Yang benar adalah pegang lehernya, dicekik ya Bu. Ditarik. Lepas.
Ya, seperti ini. Ini segelnya udah kebuka, Ibu. Ya. Yang kedua, untuk melihat atau memastikan apakah ini masih berfungsi atau tidak, sekaligus melihat arah angin, itu kita sedikit sengaja. Yang pertama, ketika kita menekan posisi wajah kita jangan berada di atas tabung tersebut. Kita tekan. Nah, ini masih layak kepergunakan. Sekaligus melihat arah angin. Berarti arah anginnya ke sana. Yuk kita bakar. Tapi dengan satu catatan, pegangnya jangan di sini. Nah, Harus di ujung. harus di ujung. Karena ini kan bertekanan. Kalau di ujung, kalau di belakang, karena tekanan itu enggak stabil kemana-mana. Ya. Jadi gak enak ngaprek kemana-mana kayak. Ya, kemana-mana. Tapi dengan satu catatan, jangan dikredit. Ya. Tekannya jangan dicicil-cicil. Tapi habisin aja gua tekan. Posisinya untuk penyemprotan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri bibir tong tersebut. Nah, yuk, kurang lebih 2 meter atau 1,5 meter jarak dari titik api. Yuk maju. Ya. Oh, rasa stroberinya. Rasa strawberry. Karena warnanya pun ada hijau, kuning, sama Ini putih. juga pupuknya memang campuran dari amonium atau delanium atau sulfat atau biasa disebutnya campuran dari astor. Ini enak. Kayak asin-asin gimana gitu. Oh, serius? Nah ini pertanyaannya Pak, ketika kena mata bahaya enggak? Enggak. Cukup ibu Ini mencuci, emang dari bahan astor. dicuci, itu enggak akan terjadi apa-apa. Oke, ada yang mau coba? Enggak, silakan. Tapi 2 sampai 1,5 meter. Maju lagi Pak. Ya, cukup. Nah, ini apa kerugian atau kekurangan dari powder ini? Ya. Silakan Pak. Lupa arah angin ya. Yuk. Coba lagi. Ya, maju Bang. Oke. Tepuk tangan buat Bang. Luar biasa. Posisi di dalam, kita tarik saja. Sudah aman, baru kita tutup. Gas yang keluar hanya sebatas ini. Barang-barang yang terbakar, yang penting gasnya dulu. Jadi dikurai dulu, diputus dulu bahan bakarnya, sudah padam, berarti otomatis ada api yang membakar bahan bakar yang ada di kitchen set. Baru kita lempar pakai air.